Mampu berkata no atau tidak adalah kunci sukses agent properti. Selamat malam, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Mampu berkata no atau tidak adalah kunci sukses menjadi agent properti. Jadi, hanya dengan berkata tidak atau no, Anda bisa sukses menjadi agent properti. Tidak susah kan? Gampang sekali. Nah, mari kita dengar penjelasannya. Mampu berkata no atau tidak apabila orang terdekat menyuruh Anda menyerah di tengah jalan untuk menggapai mimpi Anda menjadi sukses dan kaya raya sebagai agen properti. Jadi pada waktu perjalanan Anda untuk menggapai kesuksesan Anda sebagai agen properti, seringkali orang terdekat kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, di awal perjalanan karir kita sebagai agen properti, yang dimana itu pasti tidak mudah, seringkali orang terdekat kita menyuruh kita untuk menyerah. Nah, memang orang terdekat ini mempunyai suara yang cukup besar bagi karir Anda. Tetapi apabila Anda misalnya hanya baru 3 bulan jalan sebagai agen properti dan Anda mengikuti mereka, Anda tidak punya keyakinan diri sendiri bahwa Anda bisa sukses sebagai agen properti, maka kesuksesan itu tidak akan datang kepada Anda. Jadi Anda harus mempunyai yang namanya self belief. Sudah benarkah Anda ada di bisnis agen properti? Kalau memang Anda sudah merasa yakin, Anda merasa bahwa Anda bisa mencapai sukses dan kaya raya sebagai agen properti, defend your belief. Katakan kepada orang terdekat Anda, beri saya waktu. Saya pasti bisa sukses dan kaya raya sebagai agen properti. Terus hal yang kedua, mampu berkata no atau tidak apabila pada saat Anda serius bekerja di kantor ataupun dimanapun Anda berada, tiba-tiba teman Anda, teman kantor, teman sekolah, teman hangout Anda tiba-tiba mengajak Anda untuk hangout, untuk nonton misalnya, untuk makan di restoran yang baru, pada saat Anda punya jadwal sebetulnya, ketemu klien ataupun punya jadwal untuk melakukan hal tertentu. Tetapi kemudian Anda tergiur oleh ajakan tersebut. Dan seringkali orang yang sukses itu biasanya bisa berkata tidak apabila dia masih punya kerjaan yang menunggu dia. Tetapi kebanyakan orang average atau yang tidak sukses, apabila ajakan untuk fun datang, kerjaan ditinggalkan. Nah, jadi apabila Anda ingin sukses sebagai agen properti, Anda ingin sukses di bidang apapun, berkatalah tidak kepada fun apabila memang Anda waktunya serius, ada waktunya di mana Anda bisa bersenang-senang. Tetapi ada juga waktu di mana Anda harus serius bekerja. Jadi kemampuan berkata no untuk fun atau yang kita sebut disruption, Anda harus berani menolaknya. Terus mampu berkata no atau tidak apabila ada ajakan dari teman kerja untuk melakukan markup harga pada properti yang dijual. Seringkali di dalam properti kita sudah mendapatkan fee,
2-3% untuk jual dari vendor, dari penjual. Tetapi karena memang harganya murah, terus kemudian pembeli mau dengan harga tertentu yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh penjual, dan Anda tergiur untuk markup harga, ini berbahaya untuk karir Anda. Pada awal karir saya memulai sebagai agent properti, pada waktu itu saya ingat seorang teman, ada sebuah properti waktu itu ditawarkan dengan harga yang cukup murah, kurang lebih katakanlah 150 juta. Terus teman saya bilang, teman rekan kerja, mau ndak kita jual properti ini dengan harga 300 juta. Kebetulan ada pembeli. Kita bisa untung 150 juta. Pada waktu itu kira-kira tahun 2004-2005. Cukup besar pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu saya berkata tidak. Tetapi teman saya akhirnya mentransaksikan sendiri dan dia untung 150 juta dari markup tersebut. Memang bisa kaya seketika, instan, tetapi karir Anda akan hancur karena orang tidak lagi percaya dengan Anda. Bayangkan, penjual tiba-tiba di detik terakhir tahu bahwa Anda memainkan harganya. Dia pasti kecewa. Dia tidak akan merekomendasikan lagi Anda kepada teman-temannya. Begitu juga pembeli. Seharusnya dia bisa beli dengan harga 150 juta. Tetapi karena Anda markup harganya menjadi 300 juta. Dia sudah rugi 150 juta. Dan dia, pembeli, pasti akan kecewa dengan Anda. Hati-hati dengan yang namanya markup harga. Kita sebagai agen profesional, kita tidak markup harga. Kita mengambil yang namanya fee atau komisi. Jadi, ingat, karir Anda masih panjang. Jangan melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti markup harga tersebut. Terus kemudian yang berikutnya, mampu berkata no atau tidak apabila seringkali klien atau teman kerja Anda mengajak Anda untuk melakukan yang namanya secret selling atau transaksi yang tidak dilaporkan ke kantor. Nah, ini berbahaya sekali. Karena di dunia agent property, di dunia broker property, kita mempunyai yang namanya asosiasi, di mana kita saling komunikasi, saling kontak. Jadi apabila Anda sampai ketahuan, dan Anda pasti ketahuan, apabila Anda transaksi di luar kantor, maka karir Anda akan hancur sebagai agent property. Jadi kelihatannya Anda bisa transaksi tanpa ketahuan, sebetulnya pasti ketahuan. Saya pernah berkali-kali menangkap agent properti yang melakukan secret selling, dan itu kadang ada yang ketahuan cepat, kadang ada yang ketahuan di kemudian hari. Lucunya waktu itu ada seorang marketing, dia transaksi, nilainya tidak cukup besar, harganya cuma paling 300-400 juta. Dia tidak masukkan kantor, dan Anda tahu, ternyata pembelinya dan kliennya adalah teman saya. Dia bilang sama saya one day, aku barusan beli dari agent dari tempatmu. Saya bingung, transaksi ini kok nggak ada? Ya kan? Nah, simple dari hal-hal simple itu, secara tidak sengaja pasti ketahuan. Jadi jangan pernah sekalipun Anda melakukan secret selling. Apabila Anda merasa bahwa Anda tidak rela berbagi dengan kantor, lebih baik Anda menjadi independen. Dengan menjadi independen, Anda tidak harus berbagi dengan kantor. Semoga konten ini bermanfaat bagi Anda dan salam sukses luar biasa. Thank you.